Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @naura08717059. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Penghuni Sekolah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena ini cerita pertama kali yang saya buat dan ini murni dari pengalaman pribadi. Yang perlu diingat, saya bukan anak IndiHome. Saya cuma sensitif dan sedikit peka. Tahun 2018, di mana aku baru saja lulus SMP dan akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kala itu aku sedang berkunjung di sebuah SMK negeri bersama beberapa teman SMP ku yang akan mendaftar di sekolah tersebut. Sunyi dan gelap, begitulah kesan pertama kali ketika aku masuk lingkungan sekolah tersebut. Tidak lama ada seorang senior yang mempersilahkan aku dan teman-teman masuk dan menyimak kegiatan jurusan broadcast di dalam ruang prakteknya. Panas, haus, sesak dan gelap menjadikan aku tidak nyaman berada di dalamnya. Waktu seakan berjalan sangat lambat dan aku bersyukur ketika semuanya telah usai. Setelah itu kami menelusuri lantai 2 dan 3 gedung A dan C. Waktu itu aku sama teman-teman ada di posisi gedung C. Nah, ketika yang lain ngadep ke lapangan, sengaja nggak sengaja karena emang dasarnya aku suka kepo. Nolehlah aku ke gedung D ini, pas ngelihat arah tangga, muncullah dia ini. Dia yang aku lihat, ya pakaiannya kayak paskibra gitu, pakai rok pendek warna putih dan rambut pendek di atas bahu. Itu bener-bener aku bingung, ini asli apa halusinasi? Dan aku cuekinlah si dia ini dan meneruskan jalan-jalan ke gedung A. Nggak nyangka di gedung A lantai 2 letak kamar mandinya itu di pojok dan kayak lorong gitu formasinya. Pas kebetulan temanku ada yang mau cuci tangan di tempat wudhu tersebut. Karena penasaran, ikutlah aku ke tempat itu. Ada sesuatu yang aneh pikirku. Seusai cuci tangan, aku berhenti di lorong kamar mandi dan gak sengaja menoleh ke arah kaca jendela di pojokan. Dan banyak darah bercucuran di atas kaca tersebut dan mengalir dari samping atas ke bawah. Aku berusaha biasa saja dan tidak memikirkan kejadian tersebut. Aku dan teman-teman meneruskan perjalanan ke lantai 3. Kami masuk aula yang begitu luasnya, namun di dalamnya kosong. Tidak terdapat suatu benda apapun. Kami meneruskan ke sisi yang berbeda dan berjumpa dengan beberapa senior. Ketika sampai di rumah, aku begitu tenang dan tidak memikirkan kejadian yang baru saja terjadi, karena memang aku sudah berkali-kali mengalaminya. Aku kira semua akan berakhir di situ. Namun nyatanya tidak. Malam semakin larut dan aku merebahkan diriku di kasur, lelah dan mengantuk. Entah bagaimana, aku yang biasanya suka begadang, kini tidur lebih awal. Membawaku kembali ke sekolah itu dengan orang yang sama dan tempat yang sama. Aku mengenal tempat itu. Itu adalah gedung A lantai 3. Di siang itu ada 4 temanku. Namun 2 diantaranya ingin meninggalkan aku dan pergi turun dari gedung itu. Aku yang waktu itu masih disibukkan perasaan tidak enak. Tiba-tiba dari arah kamar mandi di pojok muncul sesosok yang berpakaian merah seperti baju Cina. Namun di mana kepalanya? Allahu Akbar. Aku kaget dan berusaha lari dari sosok tanpa kepala tersebut. Namun ketika aku menghindarinya, dari arah berlawanan muncul sesosok perempuan dengan daster putih panjangnya, dengan rambut yang berantakan. Keduanya sama-sama mendekat.
mengarahkan tangannya ke depan, seakan berusaha meraih dan mencekik leherku. Aku berusaha meminta bantuan temanku yang bisa melihat, namun yang ia lihat hanya si sosok Miska ini. Apa ini? Siapa sosok tanpa kepala ini? Aku panik. Berusaha lari menuju tangga untuk turun ke bawah. Tidak sampai, celaka, matilah aku. Batinku sesaat. Kedua sosok itu berjarak masing-masing 1 meter dariku. Aku pasrah. Aku kira aku akan mati di sini. Aku berjongkok menundukkan kepalaku, menutup mataku, menutupi kepalaku dengan kedua tanganku, seraya berdoa semampuku. Tiba-tiba, aku terbangun dari tidurku. Bersyukur dan beristighfar, itu pertama kali yang aku lakukan. Detak jantungku berdegup kencang, keringat bercucuran, dan aku rasakan badanku sangat letih. Ini semua mimpi, namun seakan nyata. Seperti kebiasaan, setelah aku terbangun dari mimpi buruk, aku akan sulit tidur jika tidak ada salah satu anggota keluargaku yang terbangun. Dan buruknya, sensitivitas telingaku dan perasaanku akan bertambah, sehingga aku akan mendengar banyak hal. Aku berusaha memejamkan mata dan mencoba melupakan apa yang baru saja ku alami. Namun semuanya seakan memaksaku untuk terjaga sendirian di tengah kesunyian dini hari. Waktu seakan berjalan lambat, dengan pikiran yang masih berantakan dan perasaan yang masih cemas. Kupaksakan diriku terus terpejam dan menunggu seseorang terbangun. Setelah sekian lama, jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Alarm handphone ibuku berbunyi dan aku dapat bernafas lega setelah mendengar ibuku terbangun. Aku mencoba tidur dan itu sangat mudah karena keadaanku tenang. Pagi hari telah tiba. Aku masih belum dapat melupakan mimpi semalam. Aku terus berpikir, apa mungkin aku tidak diterima di sekolah itu? Aku terus berusaha melawan rasa takutku karena aku sadar Tuhan menciptakan manusia lebih tinggi derajatnya daripada setan. Lama-kelamaan aku mulai melupakan ketakutanku perlahan menuju kehidupan yang tentram. Namun semuanya berubah ketika dalam pendaftaran online, semua anak yang memiliki surat kurang mampu diutamakan diterima. Aku frustasi, takut orang tuaku kecewa, aku bingung dan tertekan. Aku sempat berpikir, ya Tuhan, apakah mimpiku peringatan bahwa memang aku lebih baik tidak mendaftar di sekolah tersebut? Aku mencoba berbicara dengan orang tuaku, namun semua sia-sia. Orang tuaku tidak tahu apa yang aku alami, dan orang tuaku tidak tahu tentang sensitivitasku. Aku mencoba menguatkan diri, menerima kenyataan, dan berpasrah kepada Tuhan. Akhirnya aku diterima, kuucap syukur, namun aku terus saja merasa takut apabila suatu saat mimpiku menjadi kenyataan. Masa PLS, masa di mana aku menutup diri dan tidak berbicara sedikit pun jika tidak ada orang yang menanyaiku. Mungkin bagi orang lain, aku aneh atau apapun, aku tidak peduli. Aku hanya merasa tidak nyaman. Di kelas ini semua gelap, panas, dan kurasakan ada sesuatu di belakangku. Aku duduk di bagian pojok belakang dekat jendela. Selalu kurasakan ada sesosok cewek persis di belakangku, hanya dengan jarak setengah meter. Aku tidak pernah memperdulikannya. Karena aku anak baru, dan mungkin dia sudah lebih lama tinggal di kelas itu. Aku tidak mau mencari masalah. Setelah PLS usai, kelasku dipindahkan ke gedung B, yang waktu itu memang terlihat sederhana karena memang belum bertingkat. Namun aku lebih suka kelas ini, semua terasa damai, sejuk dan terang. Aku pikir mimpiku sebelumnya akibat aku kecapean saja, karena nyatanya kelasku tidak di lantai 3. Beberapa bulan datang kabar bahwa setengah dari gedung B akan direnovasi dan dijadikan bertingkat. Kemudian kelas yang tergusur dipindahkan ke lantai 3 gedung A. Aku berusaha menerima dan membuat suasana tidak bertambah buruk. Aku terus memendam mimpiku dan menganggapnya bunga tidur. Letak seluruh kamar mandi di gedung A berada di ujung dan berformasi seperti lorong.
Dari keempat kamar mandi di lantai 3 itu, ada satu kamar mandi yang letaknya terpisah. Aku selalu berpikir jika sosok tanpa kepala itu ada di sana. Namun anehnya, cuma kamar mandi itu yang kuanggap nyaman. Lama-kelamaan aku terbiasa. Aku mengira bahwa aku cuma halusinasi. Suatu ketika seorang guru agama yang mengajarku ternyata dia mempunyai kelebihan. Dan dia berkata, apabila seorang manusia yang dapat melihat sesuatu yang tidak terlihat, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, di tubuhnya ada setan yang menempel padanya. Dan kemungkinan kedua, orang tersebut memang ditakdirkan mempunyai kelebihan yang berbeda. Aku selalu takut bahwa kemungkinan pertama yang kualami adalah ketempelan. Karena setiap aku pulang main dari suatu tempat yang baru pertama kali kudatangi, entah gimana pulangnya, ada salah satu penunggunya ikut aku pulang, dan itu terjadi beberapa kali. Akhirnya guruku memberitahu aku bahwa tidak ada setan yang menempel pada diriku, dan semua murni karena kehendak Tuhan. Aku lega, namun aku juga takut. Artinya, kemungkinan aku akan sering melihat mereka dengan wujud yang beraneka macam. Guruku memberikan informasi bahwa sensitivitasku cuma sekedar 40%. Dia menawarkan apakah aku ingin tuntaskan hingga 100% atau ingin ditutup sekalian. Aku bingung. Jika aku buka kepekaanku, aku takut melihat mereka dengan wujud yang menjijikan. Namun jika ditutup, apa mungkin selamanya aku tidak akan melihat mereka? Bukankah jika Tuhan sudah menakdirkan aku memiliki sensitivitas tinggi, meskipun aku berusaha menutupnya, Tuhan akan mengembalikannya? Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hamba-Nya. Akhirnya aku tidak menutup kepekaanku, namun aku juga tidak pernah mengasahnya. Entah semakin tajam atau menumpul, aku tidak peduli. Jika memang itu yang sudah ditakdirkan, aku akan berusaha menerima. Banyak kejadian yang aku alami dari mendengar orang menyanyikan tembang Jawa dengan sangat halus dan lembut, bau wangian atau bau busuk yang begitu menyengat, hingga sekelebat bayangan lewat begitu saja. Di sini aku mulai membiasakan diri dan menerima kenyataan. Suatu hari aku yang biasa selalu langsung pulang ketika bel sekolah berbunyi, harus merelakan pulang lebih sore karena harus mengerjakan tugas kelompok. Hari itu hari Kamis. Aku dan teman-teman membuat tugas sambil menikmati fasilitas wifi di gedung D. Entah mengapa sejak baru saja duduk di depan kelas yang dulu digunakan kelasku untuk PLS, tepat di depan jendela pojokan, tubuhku merinding. Aneh, ini tidak seperti biasanya. Padahal masih setengah 4 sore dan keadaan masih ramai. Namun aku tetap merasakan tidak nyaman berada di situ. Hawa dingin terus menerpa dan suasana semakin mencekam. Semuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hari mulai bertambah sore. Aku semakin tidak nyaman saja berada di tempat itu. Namun apa daya, aku tidak enak jikalau harus terburu-buru meninggalkan temanku tanpa alasan yang jelas. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Sekolah mulai sepi, namun aku dan teman-teman tidak beranjak sedikit pun. Aku yang sedari awal merasa tidak nyaman berusaha mengalihkan perhatianku dengan melihat gedung A yang kebetulan berhadapan dengan gedung D. Kuamati seluruh penjuru lantai 3 gedung A. Mataku berhenti mencari karena aku melihat cewek di lantai 3 tepat di depan kelasku. Kuperhatikan dia dengan cermat. Bukan dia yang aku lihat di mimpi, tapi bukankah tempat itu adalah tempat munculnya si sosok tanpa kepala? Aku terdiam dan mengalihkan perhatianku pada sisi lain. Mataku terhenti ketika aku melihat sosok perempuan yang begitu tinggi dan besar berada di dalam kelas pengarsipan. Aku terus mengamatinya sambil berpikir mau apa seorang cewek sendirian di dalam kelas di lantai 3. Sedangkan hari mulai petang dan kenapa dia sangat tinggi. Aku bersyukur tidak melihat wajahnya karena yang terlihat hanya pakaian dan bawah sampai bahu, kemudian tepat di bagian bahu
Terlihat ada rambut panjang yang tergerai. Menjuntai ke bawah terlihat kusut dan berantakan. Jika itu bukan orang, pasti hanya bayangan pohon, pikirku. Akhirnya pukul 5:30 sore kami beranjak pergi dari tempat itu, dan salah seorang temanku berkata, "Ini malam Jumat Kliwon." Banyak mitos beredar bahwa malam Jumat Kliwon menjadi hal yang sakral dan creepy. Aku kaget dan sadar bahwa yang kulihat tadi bukanlah seorang manusia. Untungnya waktu pulang aku bertemu temanku yang berbeda jurusan, baru saja selesai kegiatan OSIS. Akhirnya aku mengajaknya untuk pulang bersamaku. Dari awal saya belum menyinggung tentang titik-titik di tengah lapangan yang berbanding lurus dengan tiang bendera. Setiap melewati lapangan, aku sering melompati garis yang terbuat seperti dari benang putih yang bergaris lurus dari tiang bendera. Awalnya aku kira itu hanya bayangan dan imajinasiku saja, karena jelas-jelas garis itu nyata. Aku mulai penasaran, dan akhirnya aku mendapatkan jawaban yang lumayan memuaskan. Ternyata memang sekolahku terbagi menjadi 2 bagian. Dari garis pembagi itu tepat berada pada garis lurus bendera di tengah lapangan. Bagian depan dihuni oleh si penghuni yang cenderung sangat minim jahil, dan bagian belakang dihuni mereka yang lebih intensif dalam mengganggu. Hari berlalu seperti biasa dan aku semakin terbiasa dengan semua gangguan yang aku terima. Sampai tiba akhirnya diadakan penilaian seni teater sehingga mengharuskan para siswa melatih diri dan pulang lebih sore. Biasanya latihan teater kelasku diadakan di lantai 3, namun kali ini berbeda. Hari itu hari Jumat sore dan kelasku akan tampil besok Sabtu. Maka diputuskan bahwa sore itu diadakan gladi bersih untuk menjamin kelancaran pelaksanaan teater. Namun kali ini pelatihan tidak diadakan di lantai 3, tetapi di gedung D, tepat di kelas sebelah tangga. Aku beranikan menerima tawaran untuk berlatih di kelas itu, karena itu ruang terdekat dari posisi kami berada. Meskipun aku tahu ada sesuatu yang berbeda di kelas itu, namun aku berusaha diam agar tidak menakut-nakuti temanku. Kukira jika semua tenang akan lebih cepat selesai, pikirku. Aku berusaha hati-hati berperilaku di kelas itu. Di kelas itu terdapat sebuah tangga yang dikunci, yang aku tahu terdapat Miss K-nya di dalamnya. Dan tepat di bagian belakang kelas, lurus dengan ruang itu, diletakkan kaca besar untuk mencegah keluarnya Miss K. Jika kalian bertanya-tanya apa fungsi kaca tersebut, aku pun kurang tahu tujuan peletakan kaca tersebut. Namun, kaca tersebut dilarang dipindahkan. Aku bahkan tidak berani berkaca di sana karena aku takut muncul Miss K di belakangku tepat ketika aku berkaca. Mungkin itu hayalanku, namun selama yang aku alami, jika aku membayangkan suatu sosok, maka biasanya memanglah begitulah wujudnya. Maka telah saya simpulkan bahwa jin akan berubah menjadi sesuatu yang kita takutkan, karena tugas jin memang membuat manusia menjadi sesat. Inilah alasan adanya tempat atau ruangan angker, karena pada saat kita menganggap sebuah tempat angker, maka para jin akan berbondong-bondong untuk mendatangi dan menetap di sana, itu yang menyebabkan semua tempat angker. Hari semakin sore dan pelatihan teater pun disudahi pada pukul 5:30. Hampir semua anak sudah meninggalkan kelas, hanya beberapa yang masih tinggal. Ketika aku akan meninggalkan kelas, tiba-tiba di pojok kelas itu ada sepasang sepatu. Dari mana asal sepatu itu? Sudah kutanyai semua temanku, namun semuanya sudah lengkap bersepatu. Milik siapa ini? Seingatku, tadi kelas ini hanya berisi meja kursi dan alat-alat bersih. Mungkin tadi aku tidak melihatnya. Aku mencoba berpikir positif. Ketika aku akan meninggalkan kelas, aku tengok lagi di dalam. Masih ada bawahan OSIS yang berwarna abu-abu. Aku pikir itu punya aku, karena memang aku menggunakan bawahan abu-abu untuk tampil teater. Aku berusaha memasuki kelas itu lagi, sendirian. Sunyi, senyap. Aku melihat sosok perempuan
sedang duduk berdiam di kursi depan yang tepat di mejanya terletak bawahan OSIS tersebut. Aku coba berpikir bahwa itu halusinasi. Tapi dari pojok terdengar suara "Shh", mengisyaratkan agar aku tidak berisik. Segera kulangkahkan kakiku menuju keluar kelas dan menghampiri beberapa temanku yang masih menungguiku. Aku ceritakan apa yang baru saja kualami di dalam, dan ia berkata bahwa bawahan OSIS itu memang berada di kelas itu secara tiba-tiba dan terdapat bercak darah di sana. Ketika perjalanan pulang, aku terus memikirkannya dan aku kembali teringat kejadian pada masa PLS. Setiap apel pagi dan sore, aku selalu melihat anak kecil perempuan yang membawa boneka kayu. Ia selalu menampakkan dirinya di jendela dan selalu memandangku. Awalnya kupikir aku hanya berhayal, namun selama 5 hari masa PLS, aku selalu melihatnya dan aku pernah menunjukkan kepada temanku. "Lihat, itu ada anak kecil di sana." Namun ia menolaknya mentah-mentah dan mengatakan tidak ada siapapun di sana. Semua telah berlalu dan sekarang aku menempati kelas 11. Bagian belakang kelas biasanya digunakan untuk sholat atau sekedar istirahat yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Sebenarnya di kelas ini aku sering banget dengar suara cewek nangis, atau kadang dengar anak kecil lagi bercanda rame-rame, kadang bau melati, kadang kamboja, malah kadang kemenyan. Awal-awal menempati ruangan ini, aku tidak pernah mau istirahat di bagian A, meskipun aku merasa sangat lelah dan mencoba istirahat di karpet A. Baru saja rebahan, ini mata udah berasa seger aja. Aku rasakan tempat itu begitu tidak nyaman bagiku. Dan aku lebih suka kegoleran di karpet B. Aku selalu berusaha menghindari karpet A karena perasaanku tidak enak ketika aku mencoba beristirahat di sana. Aku mengikuti kata ayahku agar aku menghindari sesuatu yang membuat perasaanku tidak nyaman, karena bisa saja Tuhan mengirimkan pertanda agar kita menjauhinya. Tidak lama aku mengetahui alasan mengapa bagian A selalu beraura aneh. Dan memang guruku menganjurkan agar bagian A hanya digunakan untuk sholat saja. Jika ingin istirahat, dianjurkan menggunakan karpet bagian B. Bukan tanpa sebab guruku memberikan anjuran seperti itu, karena memang di bagian A ini ada sosok cewek yang suka bertempat di pojokan jendela. Makanya dianjurkan tempat A hanya untuk beribadah. Jendela pojokan itu memang aneh rasanya. Sering ada sesuatu di sana. Jendela itu seringkali bergerak kencang meskipun tidak ada angin. Beberapa hari yang lalu aku dan 2 orang temanku mengikuti kegiatan paduan suara yang diadakan hari Senin. Kegiatan itu berlangsung sampai kurang lebih jam 5 sore. Salah seorang temanku mengajak untuk kembali ke kelas karena ia ingin mengganti sepatunya. Namun aku tidak mau mengambil resiko karena itu sudah terlalu sore dan tidak ada siapapun di lantai atas. Akhirnya aku memutuskan untuk menunggu kedua temanku di lobi tepat di dekat tangga. Aku sudah bersiap, jika memang terjadi sesuatu maka aku akan naik menghampiri mereka. Tetapi aku berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Tidak lama, ada seorang guru laki-laki turun dari atas. Oh, mungkin beliau mengambil sesuatu yang ketinggalan, pikirku. Tidak lama aku mendengar kedua orang temanku berteriak ketika guru itu tepat berada di tengah tangga. Aku menoleh ke atas, begitupun dengan guruku. Tidak lama aku melihat kedua temanku berlari dari atas dengan terkopoh-kopoh. Aku penasaran dan akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Temanku bercerita bahwa ketika memasuki kelas, memang keadaan sudah sepi dan senyap. Temanku mengucapkan salam ketika sudah berada di dalam kelas. Tiba-tiba saja, jendela di pojokan itu bergerak begitu saja. Temanku yang terkejut melihatnya langsung lari meninggalkan kelas. Dan ya, aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Untunglah sosok ini tidak menampakkan diri, karena memang jika keadaan sudah sore, biasanya akan lebih mudah nampak.
Keesokan harinya aku dan dua orang temanku menceritakan tentang kejadian kemarin kepada beberapa teman lainnya. Ketika aku menceritakan tepat di dekat jendela itu, aku tahu dia sedang mengawasi dan mendengarkan. Tidak lama sesuatu seperti lewat begitu saja di bagian belakang gedung. Ya, tepat dari arah jendela itu, aku yang sedang asik bercerita seketika terdiam. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku, dan ia mengarah ke jendela besar itu. Aku tengok jendela besar, namun tidak ada apapun di sana. Aku memilih diam dan segera pergi. Sebenarnya beberapa hari sebelum kejadian, ada dua kejadian yang menurutku sedikit menggangguku. Yang pertama, ketika aku lelah dan sedang beristirahat di karpet B, tiba-tiba saja ada yang mencolek kakiku, dan sungguh aku merasakannya. Aku pun refleks terbangun dan melihat sekitar. Namun semuanya sedang sibuk bergerombol dan bercerita. Aku menanyakan kepada beberapa teman, apakah ada yang mencolekku. Semua yang kutanyai menjawab tidak ada. Bahkan aku tahu tidak ada yang baru saja lewat. Semuanya sibuk bercerita sendiri. Aku berusaha bodoh amat. Aku pikir mereka hanya sedang bad mood, jadi iseng aja. Jika kalian pikir lucu, tapi ya menurutku memang mereka ini juga mempunyai mood yang kadang-kadang berubah. Jadi kuterima saja asalkan tidak lebih dari itu. Kejadian kedua yaitu ketika tempat duduk di rolling dan aku dapat tempat dekat karpet A. Nah, karena memang badanku sedang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat sebentar di karpet A. Karena memang waktu itu tidak ada kegiatan belajar mengajar. Baru saja aku pejamkan mata melawan perasaan tidak enak yang aku rasakan. Tiba-tiba ada sesuatu yang lewat tepat di sampingku. Dan kurasa ia mengenakan pakaian putih yang lumayan lebar. Karena aku rasakan hembusan angin dingin yang begitu kuat. Tepat ketika aku rasakan ada yang lewat. Astagfirullah, hidup gak tenang banget. Belum ada 10 menit udah kena jahil. Pengen ku balas, tapi ya sudahlah, gak guna. Juga cara balasnya gimana juga gak ngerti. Pengalaman kedua di atas sekaligus menjadi penutup ceritaku di sekolah. Mohon maaf apabila terkesan belum selesai, karena memang aku belum tamat sekolah di sana. Jadi mungkin masih banyak pengalaman yang akan aku terima nantinya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.